bakalan ngejelasin tentang peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Nah, pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita kan bakal menjelaskan tentang perkembangan apa saja yang terdapat di Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, apa aja gitu kan yang berkembang? Nah, di sini yang berkembang adalah sistem pemerintahan dan juga sistem peradilan. Nah, pada masa Bani Umayyah, sistem pemerintahan dan sistem peradilan itu berkembang sangat pesat. Kekuasaan mereka tentu saja terpusat di Damaskus. Namun, pada masa Bani Umayyah I di Damaskus ini, sistem pemerintahannya itu sudah memiliki struktur pemerintahan yang teratur dan berjenjang baik di pusat maupun di daerah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan sistem pemerintahan dan juga sistem peradilan di masa Bani Umayyah I di Damaskus ini berkembang sangat pesat kan. Nah, apa saja sih? Aku di sini bakal menyampaikan 5 poin. Pertama, tentang perkembangan apa aja gitu ya. Nah, yang pertama di sini munculnya sistem pemerintahan dan peradilan. Yang pertama ada Al-Qadha. Al-Qadha ini adalah lembaga peradilan utama atau lembaga peradilan umum yang mempunyai hakim, dan biasanya hakim ini tuh diberi gelar qadhi. Nah, tugasnya ini mengadili perkara hukum Islam atau hukum yang berkaitan dengan agama seperti warisan, pernikahan, jual beli, utang piutang, dan juga pidana. Nah, biasanya seorang hakim atau qadhi di sini menegakkan hukum berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, contohnya itu sekarang Al-Qadha ini mirip pengadilan agama gitu ya, atau pengadilan negeri. Nah, selanjutnya yang kedua ada Al-Hizbah. Al-Hizbah ini adalah lembaga pengawasan moral dan sosial. Biasanya di sini dipimpin oleh seorang hakim yang diberi gelar muhtasib. Tugasnya itu kayak mengawasi pasar, terus juga perdagangan dan juga moral masyarakat. Nah, menindak. Nah, tugasnya juga itu menindak kecurangan, penipuan atau maksiat di tempat umum. Kalau misalnya sekarang itu contohnya itu kayak Satpol PP, mirip Satpol PP atau lembaga pengawasan perdagangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada An-Nadhar fil Madzalim. Nah, artinya itu apa sih? Yaitu pengadilan kezaliman atau lembaga banding, seperti namanya. Nah, biasanya di sini tuh dipimpin oleh khalifah langsung atau pejabat tinggi negara. Tugasnya ini menangani pengaduan rakyat terhadap ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, mereka ini tugasnya ini menerima banding dari Al-Qadha dan dari Al-Hizbah, mengawasi keadilan agar pejabat itu tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Kalau misalnya contoh dari kehidupan sekarang ini mirip pengadilan tinggi atau ombudsman gitu. Nah, yang keempat ada ad-dawawin. Nah, kata ad-dawawin tersendiri adalah kata jama dari kata dawin yang berarti kantor. Karena ini adalah isim jama, maka artinya adalah kantor-kantor atau departemen administrasi pemerintahan. Nah, ad-diwan tersendiri itu berarti kantor ya, atau kementerian. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya ini adalah mengatur urusan pemerintahan pusat seperti Ad-Diwan Al-Kharaj atau urusan pajak ya. Kharaj itu tentang pajak dan keuangan. Kalau misalnya Diwan Al-Jun itu tentang urusan tentara dan pertahanan. Terus ada Diwan Al-A'la yaitu tunjangan atau gaji rakyat atau juga gaji pejabat. Nah, selanjutnya ada Diwan Ar-Rasail yaitu seperti kantor pos atau yang berkaitan tentang surat menyurat dan administrasi negara. Dan yang terakhir, Diwan ini ada Diwan Al-Barid atau pos dan informasi daerah. Nah, contohnya itu di kehidupan sekarang itu mirip kementerian atau lembaga negara pusat. Dan yang terakhir ini atau poin yang kelima ini ada al-imarah ala al-budan, yaitu pemerintahan di wilayah-wilayah atau pemerintahan daerah gitu. Nah, biasanya dipimpin oleh amir atau wali kayak gubernur gitu. Tugasnya ini memimpin daerah atas nama khalifah di pusat atau di Damaskus gitu. Nah, gimana sih caranya? Cara berjalannya al-imarah ala al-budan. Nah, jadi seorang amir itu memimpin daerah atas nama khalifah kan, tadi di atas nama khalifah
pusat atas nama khalifah pusat, yaitu di Damaskus. Nah, ini tuh menjalankan hukum Islam dan mengawasi pelaksanaan keadilan, menjaga keamanan, memungut pajak, dan juga mengirim laporan ke pusat. Itu tugasnya. Nah, kalau misalnya contohnya di kehidupan sekarang itu kayak mirip pemerintah provinsi atau kepala daerah. Nah, jadi sistem pemerintahan Bani Umayyah ini sudah sangat modern untuk zamannya, bukan? Kenapa sih? Karena yang pertama di sini ada pemisahan fungsi gitu ya antara lembaga hukum, pengawasan, dan juga pemerintahan. Juga ada hubungan ada beberapa hubungan antara pusat dan juga daerah di antara Damaskus dan juga wilayah-wilayah yang ada di sana. Juga khalifah ini berperan sebagai pemimpin tertinggi yang mengawasi seluruh lembaga. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin 3 aspek penting pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada Masarifatul Baitul Mal atau pengeluaran keuangan negara. Yang kedua ada An-Nidam Al-Harbi atau sistem pertahanan. Dan yang ketiga ada An-Nidam Al-Qadai atau sistem peradilan. Yuk kita bahas satu persatu dengan jelas dan mudah difahami. Yang pertama adalah Masarifatul Baitul Mal atau yang bisa disebut penggunaan harta negara pada masa Daulah Umayyah. Secara umum pengeluarannya masih mirip dengan masa awal Islam. Ada beberapa pos penting. Yang pertama, gaji para pegawai dan tentara serta biaya administrasi pemerintahan. Yang kedua, pembangunan pertanian seperti irigasi dan penggalian saluran air. Yang ketiga, pengeluaran untuk biaya narapidana dan tawanan perang. Yang keempat, perlengkapan perang dan kebutuhan militer termasuk logistik dan persenjataan. Yang kelima, ada hadiah untuk para pujangga dan ulama sebagai penghargaan atas karya dan kontribusi mereka. Selain itu, Daulah Umayyah juga menyediakan anggaran khusus untuk dinas rahasia atau intelijen yang berfungsi menjaga keamanan dan stabilitas negara. Yang kedua, ada An-Nidam Al-Harbi atau sistem pertahanan dan ketentaraan. Secara umum, sistem ini mengadopsi model yang sudah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, namun diperkuat dan disempurnakan. Perbedaan besar muncul dalam sistem perekrutan. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin, tentara terdiri dari sukarelawan, maka pada masa Umayyah berlaku wajib militer yang dikenal sebagai Nidamut Tajnidil Ijbari, yaitu perekrutan paksa atau setengah paksa. Kebijakan ketentaraan bersifat Arab oriented, artinya tentara pada masa itu mayoritas harus berasal dari bangsa Arab. Dalam struktur organisasinya, militer Umayyah banyak meniru model ketentaraan Persia yang lebih teratur dan disiplin. Untuk angkatan laut, fondasinya memang sudah dimulai sejak masa Khalifah Utsman, tapi masih sederhana. Baru ketika Muawiyah berkuasa, armada laut berkembang pesat. Ia membentuk armada musim panas dan armada musim dingin. Dua tujuan utama armada laut ini adalah melindungi wilayah Islam dari serangan Romawi, dan yang kedua memperluas dakwah Islamiyah melalui jalur laut. Dan yang terakhir ada An-Nidam Al-Qadai atau sistem peradilan pada Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah, sistem peradilan mengalami perkembangan penting. Peradilan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Hakim atau qadi bertugas menyelesaikan sengketa masyarakat, memutus perkara pidana maupun perdata, dan menjaga pelaksanaan hukum Islam. Khalifah Muawiyah dan para penerusnya menunjuk qadi-qadi khusus di berbagai wilayah untuk memastikan proses hukum berjalan lebih teratur. Selain qadi umum, ada pula peradilan hizbah yang menangani pelanggaran moral, pasar, dan ketertiban umum. Kemudian ada Mahkamah Mazalim, yaitu lembaga untuk menangani pengaduan rakyat terhadap pejabat negara, sehingga rakyat memiliki saluran hukum bila terjadi ketidakadilan. Secara keseluruhan, sistem peradilan Umayyah berusaha menjaga stabilitas hukum, memperluas jangkauan administrasi peradilan, dan memastikan keadilan dapat ditegakkan di seluruh wilayah kekhalifahan yang luas. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.